Hadis-hadis tentang bahayanya hutang sangat banyak ya. Yang pertama yang perlu kita ingatkan bahwasanya hutang ini berkaitan dengan kalau kita hutang sama orang kita tidak bayar maka berkaitan dengan harta orang lain. Dan kaidah menyatakan kalau kita punya dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun maka hukum asalnya Allah mengampuni. Seorang bertobat kepada Allah dosanya sebesar apapun maka hukum asalnya Allah akan mengampuni. Berbeda dengan ketika dosa kita terkait dengan hak orang lain. Hukum asalnya dia tidak mengampuni. Hukum asalnya dia akan menuntut. Jangankan orang lain. Lihatlah bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fa idza ja'atis sakhah, jika ditiupkan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhi, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia akan kabur dari ibunya, kabur dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dia akan kabur dari istrinya, kabur dari anak-anaknya. Di antara tafsiran para salaf, dia kabur padahal itu orang-orang dekatnya karena dia khawatir dituntut. Khawatir dituntut oleh orang tersebut, ada hak-hak mereka yang tidak dia tunaikan ketika di dunia. Jangan berharap seorang misalnya dia punya utang sama, enggak usah sama orang lain, sama ibunya. Dia punya utang sama ibunya, kemudian dia menggampangkan, dia tidak bayar. Apa dia sangka ibunya pada hari kiamat akan memaafkan dia? Belum tentu, ibunya sendiri butuh dengan pahala. Pada hari kiamat kelak kita dapati ibu menuntut anaknya, anak menuntut ibunya, dan ini terjadi. Ya, karena masing-masing sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Apatah lagi jika ternyata hak yang harus kita tunaikan hak orang lain. Dia akan berusaha mengambil hak tersebut. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Bi'sa zat ilal ma'ad al-udwanu alal ibad." Seburuk-buruk bekal menuju akhirat hari kebangkitan adalah berbuat kesalahan kepada orang lain. Ya. Ada hak orang lain yang belum kita tunaikan. Dan di antara hak tersebut adalah hutang. Ya. Ini perkaranya berat. Ketika kita punya hutang pada hari kiamat kelak, kita akan ditagih. Dan tidak ada dinar, tidak ada dirham. Kita tidak bisa bayar. Ditagih dengan apa? Dengan kebaikan kita ditagih. Kita transfer kepada orang yang meminjamkan uang kepada kita. Ya. Jadi saya ulangi, di antara bahayanya hutang ini adalah berkaitan dengan hak orang lain. Dan hukum asal dalam dosa yang terkait dengan hak orang lain, orang tersebut akan nuntut pada hari kiamat. Akan nuntut. Nah, jangankan orang tua kita, istri kita, anak kita bisa nuntut kita, apalagi orang lain. Lain halnya kalau dosa itu antara kita dengan Allah. Mudah Allah. Hukum asalnya Allah Ghafurur Rahim, Allah mengampuni lagi, Maha mengampuni lagi Maha penyayang.